Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sri Purwanti, dengan NPM A1A022021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 3A. Di sini saya membuat video tutorial yang kedua untuk memenuhi tugas statistik yang diampuh oleh Bapak Dr. Normansyah MPD. Di mana judulnya kali ini adalah Analisis Regresi atau Anaregenda 2, Prediktor dengan SPSS, Pengaruh Lingkungan Keluarga sebagai X1, dan Fasilitas Belajar sebagai X2 terhadap prestasi belajar dalam variabel Y, yaitu dari siswa kelas 12 SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Sebelumnya, kita harus menyiapkan data hasil penelitian terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam SPSS, di mana tabel output SPSS analisis regresi multiplesnya adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat tabel output SPSS-nya yaitu variabel enteret, yaitu memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel lingkungan keluarga dan fasilitas belajar. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel tersebut removed tidak ada angkanya atau kosong. Lalu berikutnya adalah model sumari. Berdasarkan tabel output SPSS model sumari, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,840, yaitu nilai R-square 0,840 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,917 dikali 0,917 lalu didapatkan 0,840. Besarnya angka koefisien determinasi R-square adalah 0,840 atau sama dengan 84%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel lingkungan keluarga atau X1 dan variabel fasilitas belajar X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y, yaitu sebesar 84%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 84% maksud saya, yaitu berarti 16% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error E. Untuk menghitung nilai error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang R2. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R-square ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R-square bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi atau R-square, maka ini artinya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Lalu selanjutnya terdapat tabel ANOVA. Berdasarkan tabel output ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikan dalam uji F adalah sebesar 0,000. Karena signifikan 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05, maka sebagaimana besar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga atau variabel X1 dan variabel X2 fasilitas belajar secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y atau prestasi, atau berarti dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda ini sudah terpenuhi. Yang ketiga ada tabel koefisien, yaitu tabel ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel lingkungan keluarga dan fasilitas belajar secara parsial terhadap variabel prestasi.
Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini bisa kalian lihat pada PowerPoint ini. Lalu selanjutnya rumusan hipotesis dalam uji F simultan. Yaitu ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya lingkungan keluarga variabel X1 dan fasilitas belajar variabel X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi atau variabel Y. Yang kedua juga, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya lingkungan keluarga atau variabel X1 dan fasilitas belajar X2 secara simultan itu tidak berpengaruh terhadap prestasi atau variabel Y. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel, yang pertama yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya lingkungan keluarga X1 dan fasilitas belajar X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi atau variabel Y. Sebaliknya juga, jika nilai F hitung F tabel, nilai F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis ditolak. Dan artinya lingkungan keluarga dan fasilitas belajar secara simultan itu tidak berpengaruh terhadap prestasi. Untuk pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda itu diambil dari tabel ANOVA, yaitu berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA ini diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,000. Karena nilai signifikannya ini lebih kecil, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain lingkungan keluarga dan fasilitas belajar secara simultan ini berpengaruh terhadap prestasi atau variabel Y. Dan berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel, diketahui nilai F hitung sebesar 23,450 karena nilai F hitung ini lebih besar daripada F tabel yaitu 4,10, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain lingkungan keluarga dan fasilitas belajar secara simultan berpengaruh terhadap prestasi. Berikut adalah tabel distribution, tabel nilai F. Dapat kalian lihat sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F, maka dapat kita buat kesimpulan. Lingkungan keluarga atau variabel X1 dan fasilitas belajar X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi atau variabel Y. Setelah mengetahui bahwa ada pengaruh simultan, maka selanjutnya kita akan mencari berapa persen pengaruh yang diberikan kedua variabel tersebut secara simultan. Baik, begitu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share untuk memberi semangat terhadap tugas saya yang berikutnya. Dadah!